Welcome back to Mafia Gadang, where family missions meet fun and learning. Selamat datang. Ikuti terus Mafia Gedang. Tinggalkan komentar, like Mafia Gedang, dan subscribe Omah Lurah. Mafia Gedang, sebuah skrip acara audio keluarga fiksi. Iya, judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul, konsepnya ini loh, keluarga yang pakai istilah-istilah kayak organisasi rahasia gitu. Ada Don buat ayah, konsiliere ini si Mama Emas, terus Kapo Mas Al, dan Soldato ADL. Mereka membingkai aktivitas keluarga kayak misi gitu. Bener sekali. Dan ya misi kita di sini, tugas kita lah ya, itu buat ngebongkar gimana keluarga fiksi ini, si Mafia Gedang ini, mereka tuh mengatasi konflik internal. Konflik yang muncul pas mereka ngerencanain operasi ziarah barokah ya. Tepat. Itu nama operasinya buat kunjungan ke acara haul Mbah Sinuwun Syekh Hishamuddin. Semacam acara doa tahunan gitu. Sumber ini tuh ngasih kita sudut pandang yang menarik banget soal dinamika keluarga dan cara mereka nyelesain masalah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Saya lihat di sini ada dua gesekan utama ya yang cukup menonjol di naskah ini. Yang pertama itu soal bentrok jadwal. Nah, iya itu. Antara rencana ziarah yang kayaknya penting ya buat spiritualitas keluarga, sama persiapan Mas Al buat UTS. Matematika sama IPA lagi. Wah, ini situasi klasik banget gak sih? Antara agenda keluarga sama tuntutan sekolah. Sering banget kejadian kan? Dan yang kedua, itu soal si bungsu, ADL, yang kecewa. Gara-gara, nggak dibeliin mainan kuda poni pas acara haul. Hahaha, iya. Ini juga pasti banyak orang tua yang relate banget nih. Benar. Nah, yang bikin naskah ini menarik buat kita bahas itu, gimana sih konsiliere alias Mama Emas ini, dia kan jadi figur sentralnya ya, mencoba jadi penengah buat dua masalah ini. Mari kita mulai dari Mas Al dulu deh. Dia kan khawatir tuh, waktu belajarnya jadi kepotong gara-gara ziarah. Gimana sih konsiliere ini nanggepin kekhawatiran kaponya? Pendekatannya cerdik sih menurut saya. Mama Emas itu nggak menyangkal kalau ujian itu penting. Tapi dia melakukan reframing. Jadi makna ziarahnya itu dibingkai ulang khusus buat Mas Al. Dibingkai ulang gimana tuh maksudnya? Jadi ziarah itu disajiin bukan sebagai gangguan belajar, tapi malah sebagai cara buat mengisi ulang energi spiritual. Gitu. Tujuannya, biar hati sama pikiran Mas Al itu lebih tenang pas ngadepin ujian. Jadi kayak nyambungin antara kondisi batin sama performa akademis lah. Menarik ya. Jadi bukan sekedar ditenangin aja, tapi dikasih makna baru gitu, biar sejalan sama tujuannya Mas Al juga. Tapi pendekatan kayak gini nyambungin spiritualitas sama hasil ujian, apa nggak agak berisiko ya? Kayak ngasih harapan palsu atau terlalu nyederhanain masalah gitu? Pertanyaan bagus itu. Ya, risiko itu selalu ada sih kalau komunikasinya nggak hati-hati. Tapi dalam konteks naskah ini ya, penekanannya tuh lebih ke kondisi psikologis kayaknya. Oh, oke. Pikiran yang tenang, yang fokus, kan emang secara umum bikin kondisi belajar dan ngerjain ujian jadi lebih enak. Ini bukan jaminan nilai bagus ya, tapi lebih ke nyiptain kondisi mental yang optimal gitu. Lagi pula solusinya nggak berhenti di situ. Maksudnya? Ada janji yang konkret juga. Si Mama Emas ini janji bakal bantu Mas Al belajar setelah ziarah selesai. Jadi ada dukungan praktisnya juga, nggak cuma nasihat spiritual. Ini nunjukin ada keseimbangan antara urusan, katakanlah, dunia, yaitu sekolah, sama akhirat atau ziarah itu. Oke, jadi ada reframing makna plus ada solusi praktis juga ya. Sip. Nah, sekarang kita pindah ke ADL. Si Soldato yang ngambek gara-gara nggak dapet kuda poni. Pendekatannya pasti beda dong buat anak sekecil ini. Tentu beda. Di sini si konsiliere itu ngalihin fokusnya ADL dari objek keinginannya, yaitu mainan, ke tujuan utama acaranya. Kan berdoa ya, ingat sama Mbah Sinuwun. Sekaligus juga nanemin nilai. Nilai apa tuh? Kekecewaan ADL itu nggak diabaikan, tapi dijadikan momen buat belajar soal kesabaran. Ini yang pakai metafora pahlawan super sabar itu ya? Nah, tepat sekali. Jadi, nahan keinginan itu nggak digambarin sebagai sesuatu yang negatif atau hukuman, tapi malah kayak latihan buat jadi kuat kayak pahlawan super. Ini kan pakai bahasa dan konsep yang nyambung banget ya sama dunia anak-anak.
buat ngajarin konsep abstrak kayak sabar atau menunda kepuasan sesaat, delayed gratification. Jadi daripada cuma bilang nggak boleh, Mama Emas ini nawarin cerita lain gitu ya, di mana ADL jadi tokoh utamanya yang lagi latihan jadi hebat. Keren sih. Iya kan? Jadi penggunaan metafora yang konsisten sama tema mafia gedang ini kayaknya jadi kunci penting ya di sini. Bikin nasihat atau aturan keluarga itu jadi kerasa kayak bagian dari permainan atau misi bareng. Betul, betul. Metafora mafia gedang ini jadi kayak kerangka cerita bersama buat keluarga itu, menciptakan semacam bahasa internal dan cara pandang yang unik buat ngadepin tantangan sehari-hari. Ini bisa bikin komunikasi nilai-nilai kayak keseimbangan, sabar, fokus sama niat, jadi lebih seru dan mungkin lebih gampang diterima, apalagi buat anak-anak. Sampai punya kata sandi segala ya, hati tenang, ujian gampang. Haha, iya. Itu kan jadi kayak pengingat singkat yang gampang diingat dari kesepakatan yang udah dibuat, khususnya buat Mas Al itu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa intisari utama yang bisa Anda ambil dari naskah Mafia Gedang ini? Kayaknya sumber ini nunjukin kekuatan komunikasi yang kreatif ya, sama reframing itu tadi, buat ngatasin dilema keluarga yang sebenarnya umum banget. Persis. Nggak cuma nyelesain masalah saat itu aja, tapi juga sekaligus nanemin nilai buat jangka panjang. Naskah ini contoh bagus gimana sebuah keluarga, ya meskipun fiksi ya, pakai narasi unik buat nguatin ikatan mereka, ngadepin konflik, dan ngajarin pelajaran hidup. Strateginya berarti ada di dialog yang empatik ya? Betul. Dialog empatik, solusi yang mikirin macam-macam kebutuhan spiritual, akademis, emosional, dan juga pembingkaian cerdas tadi. Nah, ini jadi membawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Di luar keluarga Mafia Gedang ini, coba deh Anda perhatikan. Ada nggak sih bingkai cerita atau narasi unik lain, mungkin yang Anda pakai sendiri atau Anda lihat di sekitar Anda, yang secara sadar atau nggak sadar dipakai buat memahami dunia, buat ngatasin kesulitan, atau buat nanemin nilai di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan menarik. Gimana cerita yang kita ceritain ke diri sendiri dan orang lain itu akhirnya bisa ngebentuk cara kita bertindak ya? Sesuatu buat dipikirin lagi nanti. Mission accomplished successfully. We managed to uncover the mystery of pocket money and find a clever saving strategy from Capoal. If so, what is our secret password for this mission? Mafia Gedang, keseruan keluarga, penuh misi dan edukasi. Ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah.